Ini kan. Selamat datang kembali di Podskuy. Halo semua, selamat datang kembali di Podskuy, podcastnya Belajar Kuy. Kita kembali di episode ketiga. Pasti nyariin host sebelumnya. Kita gantian karena kita lebih seru. Tinggal Lam. Enggak sih, biasa. Iya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya salah satu teman saya juga. Dan dia ini kalau kemarin kita udah bahas SNM ya, sekarang coba kenalin diri dulu, bro. Oke, halo guys, kenalin gue namanya Alam dari Teknik Elektro angkatan 2020 Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi Alam Teknik Elektro ya, UGM. Yoi. Fakultas apa, bro? Fakultas Teknik kan Teknik Elektro, bro. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah bahas nih SNMPTN nih. Nah, kali ini Alam itu lolos pada SBMPTN. Wah, keren banget kan SBMPTN. Tapi yang ya udah, kita bakal membahas sedikit nih tentang sebelumnya gimana Alam bisa lolos SBMPTN, apa aja yang dia lakuin. Sama kebetulan sebelum kamu lolos SBM, kan kamu lolos nih rankingan SNM juga kan? Iya, benar. Tapi kamu malah nggak ngambil kan pada waktu itu. Iya sih ya. Kenapa kamu tidak mengambil? Apa kamu merasa hebat gitu? Dulu sebelum aku di Universitas Gadjah Mada milih jadi Teknik Elektro di PTN, aku tuh dulu ngincarnya di salah satu kedinasan di Indonesia, yaitu yang katanya ini sekolahnya itu sekolah tempatnya calon mantu idaman gitu, Yeah. calon gitu lah. Nah, itu sekolah tinggi akuntansi negara atau PKN STAN. Itu dulu aku ngincarnya dari kelas 10 karena aku tahu kakakku juga lulusan sana dan langsung kerja gitu ya. Oke, jadi pertama konsisten aja ya. Tadi pakai gua, sekarang pakai aku nih. Pakai mana nih kita? Mana dulu? Saya dah. Saya ya udah nggak apa. Ulang tak. Alam ini walaupun seperti ini dia mulia ya orangnya. Banget. Dia tuh enggak, padahal bisa loh kita kayak ngambil gitu jatah terus buat ngamanin diri sendiri, tapi Alam lebih memilih untuk udah kasih temen aja, mungkin enggak, mungkin bukan walaupun apa namanya sebagai Alamnya sebagai doa juga mungkin ya teman-teman yang Alam ternyata melepas nih jatah SNM-nya, semoga lah dia sukses ke depannya gitu. Mungkin dari sana juga ada kecipratan doa Alam ya, mungkin ya, bisa jadilah. Pastinya. Ya, tapi Alam nih hebat loh, maksudnya kan dia udah bilang kalau dia pernah merencanain PKN STAN, dan dia juga sempat cerita loh dari kelas 10 terus udah ikut les STAN juga, dan les STAN kan nggak murah juga biayanya, lumayan tinggi. Terus akhirnya pas udah siap, udah mantap, malah nggak jadi, tutup gitu. Akhirnya kok beralih ke UGM gini pilihannya, kenapa nggak deket-deket aja, kan kita nih berada di Pulau Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Mungkin aku ceritain dikit dulu ya. Sebelum itu awalnya malah aku kepikiran untuk gap year, untuk nyiapin tahun depan lagi PKN STAN buka apa enggak. Tapi setelah 1 bulan pengumuman PKN STAN buka apa enggak itu muncul pengumuman baru dari STAN-nya. Dia bakal untuk lulusan dari PKN STAN sendiri nggak bakal keterima di Kementerian Keuangan. Dia bakal disebar ke kementerian lain. Jadinya aku kayak niat untuk ke STAN-nya jadi lebih pudar gitu, lebih kecil. Terus dari semenjak itu tuh aku mulai searching nih di Google ya, kayak jurusan apa sih yang kayak bakal mendominasi atau bakal dibutuhkan lah ketika masa depan ya, apalagi kan zaman sekarangnya yang dikenal dengan industri 4.0 ya, yang zaman itu udah serba listrik atau serba web atau serba internet gitulah, IoT, Internet of Things seperti itu ya. Jadinya ya karena suka soal basicnya tuh kan memang suka ngitung ya, punya kelebihan cuma sedikit lah di bidang matematika. Jadinya kayak ngambil keputusan buat milih di salah satu prodi teknik, tapi yang waktu itu aku masih belum yakin bakal milih teknik apa. Jadi gitu. Tapi setelah berapa lama
aku kepikiran dari 2 prodi sih, yaitu teknik informatika atau teknik elektro. Tapi karena udah lewat beberapa pertimbangan, jadinya aku tetap keputusannya ngambil di teknik elektro. Dan setelah aku searching nih, teknik elektro yang bagus di universitas-universitas yang ada di Indonesia ya. Itu ada beberapa sih, ada di ITS, UI, UB, UGM kan, yang tempat aku sekarang. Aku udah searching dan aku mutusin buat di UGM karena yang aku tahu juga teknik elektro di UGM itu yang tertua sih setahuku. Jadi padahal niat gap year tapi nggak jadi karena nggak di Kemenkeu kan ya, kurang ya. Gitulah. Soalnya orang tua kan biasanya orang tua sekarang yang penting PNS gitu ya, PNS itu wah banget gitu. Bahkan orang tua aku juga di rumah tuh dengar aku ceritain ada yang keluar negeri sekolah tuh biasa aja, tapi tetangga kita tuh ada anaknya lolos PNS tuh kayak wah itu coba lihat tetangga tuh PNS sih. Keren banget ya. Iya langsung kayak dibanding apalagi daerah kita. Iya, ya gitulah biasa tentang orang tua ya, mungkin itu juga alasan alam ya. Orang tua juga mendukung ya. Ngeringanin beban juga sih ke orang tua. Tapi kita bakal masuk ke poin utamanya apa nih yang alam siapin buat dalam waktu yang singkat itu mempersiapkan SBM dengan nilai yang lumayan lah untuk masuk teknik elektro UGM loh. Itu pasti butuh nilai yang SBM yang UTBK yang lumayan lah ya. Apa nih Lam, gimana cara belajar mungkin yang bisa di-share atau apa yang kamu siapin dekat-dekat itu? Mungkin cara belajar sih nggak ada ya. Aku nggak punya cara belajar yang spesial banget buat untuk di-share. Karena aku cara belajarnya juga biasa aja ya, kayak ya ikutin TO beberapa kali, terus ngulas-ngulas sedikit tentang materi-materinya, sama itulah yang paling penting itu siapin mental sih. Oh iya, yang ikutin TO bukan yang biasa sebenarnya, itu ya, ikutin TO terus itu yang perlu kamu share lah, kayak ikutin TO terus mungkin belajarnya gimana, ikutin TO di mana, itu menurutmu mungkin biasa, itu mungkin kebiasaan alam, itu bagus ya, tapi itu yang coba share coba gimana gitu. Mungkin sebelum ke tadi di ATU itu mungkin aku ceritain dulu kan, pengumuman STAN itu kan jauh sebelum pengumuman SBM diundurkan kan ya. Oh iya, itu juga berpengaruh ya, kayak ada selang waktu gitu ya, karena diundur iya terus. Iya kan, kita angkatan yang beruntung ya. Karena corona, astaga. Enggak sih beruntung, bukan beruntung ya. Karena corona, untuk SBM angkatan kita ini itu diundur jadi bulan Agustus ya. Agustus sama September, dan itu kayak untuk persiapan kita sekitar 3 bulan. Nah, kalau aku sendiri sih untuk awal-awal bulan itu ya, kalau pengalaman aku, kalian bisa contoh atau enggak juga nggak apa-apa. Pengalaman aku untuk awal-awal bulan tuh aku cuma ngikutin TO yang sekali seminggu aja sih. Terus untuk bulan-bulan berikutnya aku terapin untuk misal ikutin TO-nya itu 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Dan dengan ikutin TO itu, aku ngerasa banget itu benar-benar ngelatih mental kita sama pola pikir kita untuk menghadapin soal-soal di SBMPTN yang sebenarnya. Oke. Itu mungkin kalau cara belajar aku ya, cuma ya sekedar ikut TO aja sih, sama ngulas-ngulas tentang soal-soal TO yang udah kita kerjain. Dan juga catat-catat hal yang bakal sering keluar sih berdasarkan TO-TO yang kita udah ikutin itu. Jadi mungkin aku tangkap nih, Alam dari TO-TO yang diikutin, dia tuh nganalisa nih mana sih yang soal-soal yang bakal sering muncul, mana kemungkinan soal yang bakal ada pada saat tes besok kan. Nah, berbicara tentang TO nih besok teman-teman, Bajarku juga bakal ngadain TO nih teman-teman besok. Jadi jangan sampai kelewatan ya, karena kita mengadakannya ada sedikit syarat dan ketentuan lah. Gampang kok syarat dan ketentuannya, bisa diikutin, dan itu sudah kita riset atau sudah diteliti gitu lah oleh tim Belajarku, yang mana kira-kira kemungkinan bisa soal-soal yang bakal keluar ya teman-teman. Oke, cukup. Jadi itu dia mungkin poinnya, kayak sering latihan TO-TO dari sana, kita bakal paham nih kemungkinannya, terus udah terbiasa dengan soal-soalnya. Jadi pada saat tesnya kita nggak kaget nih, ternyata oh ya mirip-mirip lah sama kemarin, ya udah kerjain aja gitu. Sama mental lah di dalamnya, kayak dipersiapkan dengan mental. Yang paling penting sih menurut aku mental ya. Karena mental tuh ngaruh buat kita tetap
fokus saat ngerjain soal. Nah, emang penting banget mental buat teman-teman. Yang pertama tuh pede aja seharusnya kita tuh pede Iya. ketika melangkah keluar pada saat hari SBM. Udahlah, bisa lah, pedein diri aja gitu. Itu penting banget sebenarnya. Itu yang perlu dibangun. Jangan sampai gara-gara gimana nih nanti soalnya gimana itu gimana lah men? Kamu gimana pas hari H gitu pernah SBM? Oh iya, aku punya cerita sedikit ya. Pas hari SBMPTN, aku lupa salah satu syarat buat ngikutin, yaitu masker. Bukan. Ganteng. Tetap aku bawa dong kalau ganteng. Itu ada tuh kan syarat untuk sebelum masuk ruangannya yang ngeliatin kayak ada tuh lembar pendaftaran gitu. Yang kita print sendiri kan, kayak lembar pendaftaran UTBK. Tahu. Dan itu aku lupa bawa. Terus? Dan itu posisinya aku lupa udah pas ngantri masuk ruangan. Jadi aku tuh buru-buru nelpon orang tua buat nganterin. Kebetulan juga tempat tesku dekat sama rumah. Nah jadi ya gitulah cerita sedikit sih, nggak ada hubungan sih, tapi agak bikin susah emang, susah orang tua ya Anda. Enggak, iya. Iyalah, Dari itulah. lahiran itu bahasa orang tua toh. Astagfirullahaladzim, ya benar. Oke. Itu dia tadi Alam udah sharing ya. Pertama Teo diseringin, terus mental itu hilang banget saya, atau udah malah mungkin gara-gara Alam. Dia bisa bahasa apa lagi? Itu ya mungkin sedikit tentang Alam yang sudah lolos SBMPTN di Universitas Gajah Mada. Dan mau bahas apa tentang episode berikutnya itu bisa komen di bawah dan bisa request juga ke DM Instagram Belajar Kuy. Mohon maaf mungkin kalau setiap ada aku ya itu agak nggak jelas emang podcastnya, tapi nggak apa, itu sebagai selingan aja. Kalau Lara emang berbobot dan tepat sasaran, kita have fun aja lah. Closing statement nggak nih? Closing statement kayak gimana? Dari akunya maksudnya. Oh iya boleh, sorry lupa. Ya itu ya. Ya maaf. Jadi apa nih, mungkin ada pesan atau mungkin untuk kalian yang kelas 12 saat ini atau yang gap year dari tahun 2020 ini ya, untuk nyobain SBMPTN 2021, maksimalin waktu kalian buat belajar nyiapin SBMPTN sama mental kalian untuk ngadepin SBMPTN ini. Nanti usaha kalian yang maksimal itu bakal terbayarkan dengan kata-kata selamat waktu kalian buka pengumuman. Dan mungkin buat kalian nih nanti yang pengen tahu rasanya tuh mantap. Yeah. Oke. Terima kasih. Keren banget ya gua anjir.